Bapak. Malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi komplementer. Terapi komplementer itu terapi di luar farmakologi. Jadi ini biasanya menggunakan bahan-bahan herbal di luar obat-obatan yang diberikan dokter. Nah, kalau di sini yang saya akan jelaskan nanti mengenai sholat. Kalau pasti kan sudah tahu tentang sholat ya. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Sholat yaitu serangkaian ibadah yang dilakukan kepada Allah yang di dalamnya itu terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Rasulullah. Nah, kalau cara melakukan sholat Bapak kan pasti sudah tahu ya. Ada yang pertama itu niat, takbiratul ihram, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Nah, kalau begitu coba Bapak praktekkan bagaimana cara sholat kepada saya bagaimana. Bapak bersedia apa tidak? Iya, bersedia Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Silakan ya Pak ya. Iya. Gerakan pertama ini kan berdiri tegak. Jadi nanti otot-otot belakang, otot leher, tulang belakang itu akan menjadi rileks. Lalu untuk otot kaki nanti juga akan menjadi lebih kuat. Ya, ini sudah dari bahu sudah. Lalu untuk kekhusyuan itu nanti akan membuat sistem saraf halusnya terstimulasi. Gerakan kedua itu takbiratul ihram. Nah, pada saat mengangkat kedua tangan, dada ini akan tertarik ke belakang, sedikit ke belakang. Nah, ini akan membantu pernafasan. Lalu pada saat menarik tangan, terjadi kontraksi antara otot-otot dan saraf di dalam pundak. Lalu gerakan menangkupkan kedua tangan. Nah, pada saat ini jari-jari tangan kanan akan menjepit jari-jari tangan kiri, jadi saling mengapit yang akan menstimulasi jaringan perifer supaya untuk aliran darahnya itu bisa menjadi lebih lancar dan mencegah rematik. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan ruku. Nah, pada gerakan ruku ini mulai dari kepala itu akan meningkatkan fungsi dari otak. Lalu punggung dan tulang belakang itu akan menjadi lentur. Untuk bagian pinggang, mencegah sakit pinggang dan gejala ginjal. Tubuh yang ditopang oleh tangan ini yang sebelah sini itu akan memijat ringan saluran hati dan empedu. Untuk kaki bagian belakang itu nanti akan menjadi lebih rileks dan menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada di kaki belakang. Lalu selanjutnya itu gerakan bangkit dari ruku. Nah, gerakan ini itu akan menjaga keseimbangan tubuh serta mencegah dari pingsan. Karena semua peredaran darah, otot, saraf, dan jaringan itu terkoordinasi pada saat berdiri tegak seperti ini lagi. Gerakan yang berikutnya yaitu sujud. Nah, pada saat gerakan sujud ini, kaki ini menanjak atau lurus, jadi jari-jarinya itu menekan ke arah atas dan lurus. Punggungnya ini juga lurus. Ini berfungsi untuk supaya aliran darah itu masuk ke otak, sehingga otak itu terbiasa dengan aliran darah yang deras, jadi mengurangi akibat dari pecahnya pembuluh darah di otak. Lalu kita menjadi lebih tenang. Terus pada saat kita menarik nafas, itu kita bisa lebih optimal karena dadanya terangkat dan paru-parunya mengembang sehingga pernafasan kita menjadi lebih optimal. Gerakan selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, pada gerakan ini paha dan pangkal paha akan terjepit sehingga mencegah penyakit pangkal paha dan wasir. Untuk kaki, jari-jari kaki dan kaki itu akan tertekan ke atas. Ini untuk merilekskan dan menyeimbangkan elektrolit yang ada di dalam tubuh serta sistem saraf keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Untuk cekungan telapak kaki bagian dalam dan luar atau mata kaki bagian dalam dan luar ini berfungsi untuk mengeluarkan listrik negatif dari dalam tubuh yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Lalu ada juga untuk menyeimbangkan atau memperkuat saraf keperkasaan yang
menyebabkan itu penyakit DM, terus prostat, hernia, dan susah buang air besar dan buang air kecil. Selanjutnya yaitu gerakan tasyahud awal, tasyahud akhir, dan salam. Nah, pada gerakan tasyahud awal ini, jari kaki sebelah kanan itu akan meregangkan impuls seperti pada tenggorokan, mata, dan telinga. Untuk yang kaki kiri menopang berat badan itu berguna untuk menstimulasi impuls seperti kandung kemih, terus pinggul, dan juga limfatik. Lalu selanjutnya itu tasyahud akhir. Nah, pada saat tasyahud akhir, jari-jari kaki kanan itu menekan ke atas, berguna untuk menguatkan otot telapak kaki kanan serta mencegah dari penyakit telapak kaki rata. Untuk yang kaki kiri itu akan menekan perineum sehingga mencegah penyakit wasir serta varises pada paha dan juga pada betis. Untuk salam, pada saat salam untuk kepala yaitu berfungsi untuk meregangkan atau memperlancar peredaran darah dan O2 pada leher dan kepala. Lalu untuk pada leher berfungsi untuk menguatkan otot leher dan otot di sekitar pundak. Terima kasih. Ini adalah contoh jurnal dengan judul Efektivitas Pemberian Intervensi Gerakan Sholat terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien dengan Hipertensi. Yang didapatkan hasil, sebelum diberikan intervensi gerakan sholat, sebagian besar responden mengalami hipertensi stadium 2. Setelah responden diberikan intervensi gerakan sholat, didapatkan sebagian besar responden mengalami prehipertensi. Intervensi gerakan sholat yang dilakukan selama 4 minggu dengan durasi 10-15 menit sekali latihan yang dilakukan sebanyak 1 kali per hari efektif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Kalau ingin referensi jurnal yang lain bisa dilihat, banyak sekali contohnya. Yang saya paparkan ini adalah salah satu contohnya saja dan terbukti berhasil bahwa gerakan sholat ini efektif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi.